Kita beralih ke informasi emiten pilihan, kali ini datang dari infrastruktur telekomunikasi pemirsa di mana PT XL Axiata Tbk atau XL menyatakan penurunan laba bersih 14,11% di semester pertama di 2022, di mana penurunan laba bersih XL ditopang kenaikan sejumlah beban, salah satunya beban interkoneksi. Dikutip dari keterbukaan informasi perseroan PT XL Axiata Tbk membukukan laba bersih Rp614,91 miliar pada semester pertama tahun ini. Perolehan tersebut turun 14,11% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya di Rp715,96 miliar. Di tengah catatan penurunan laba, XL berhasil mencatatkan kenaikan pendapatan 8,8% secara tahunan menjadi Rp14,07 triliun dari sebelumnya Rp12,97 triliun. XL juga membukukan keuntungan penjualan dan sewa balik kendaraan Rp258,89 miliar. Keuntungan ini naik signifikan di 24,63% dibandingkan periode sama tahun lalu di Rp207,57 miliar. Namun kenaikan tersebut tak mampu mengkompensasi kenaikan sejumlah beban. Salah satu yang cukup signifikan adalah beban interkoneksi yang naik hingga 66,23% secara tahunan. Beban penjualan XL juga meningkat jadi Rp1,38 triliun dari sebelumnya Rp1,16 triliun. Ditambah dengan kenaikan pos beban lain serta kerugian selisih kurs Rp5,81 miliar dari yang sebelumnya untung Rp2,03 miliar, maka laba sebelum pajak XL turun 13,53% secara tahunan menjadi Rp728,08 miliar. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham XL di sepanjang perdagangan hari ini, pemirsa, di tengah volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan, dan ternyata volatilitas di saham XL hari ini juga cukup tinggi, pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 2.700 pada pukul 10, ini mengalami tekanan yang cukup dalam, melemah hingga ke level 2.640. Bahkan XL hari ini sempat menyentuh ke level terendahnya di 2.610, pemirsa. Namun di penutupan sesi pertama diperdagangkan hari ini, pelemahan sudah mulai terbatas dan bergerak di level 2.650. Bahkan di pembukaan sesi kedua, ini untuk harga saham XL sudah kembali ke zona hijau di 2.670. Dan kami akan sampaikan bagaimana update penutupan di sesi kedua hari ini. XL tampaknya masih ditutup di level yang sama di 2.670, mengalami penguatan di 0,38%. Level terendah di 2610, pemirsa, sementara level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini di level 2700 dan merupakan level pembukaan di sesi pertama pada perdagangan pagi tadi. Bagaimana pergerakan saham XL di beberapa bulan terakhir dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Di Maret ini pergerakan saham XL masih di 2880, di April mengalami koreksi yang cukup dalam, pemirsa, bahkan berada di level 2610. Kemudian pada Mei kembali mengalami penguatan dan sudah menembus ke level 3000-an, tepatnya di 3040. Namun posisi ini tidak berlangsung lama karena Juni di Juli pergerakan saham XL lebih cenderung mengalami tekanan. Di Juni di 2680, sementara di Juli di 2560. Bahkan di perdagangan bulan Juli, pemirsa, XL sempat menyentuh ke level terendahnya di 2240. Sementara di Agustus pembukaan sesi kedua di 2670 dan level penutupan hari ini juga berada di 2670, menguat di 0,38%. Bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada, pemirsa? Kita akan coba lihat dari posisi PER-nya sudah cukup tinggi di atas 10 kali, tepatnya di 23,11 kali. BSR di 1,01 kali, PBV-nya di 1,41 kali, BCFR di 1,87 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.